Oke teman-teman, ini adalah penjelasan ya tentang modul di mana transistor kita fungsikan sebagai saklar elektronik ya, gitu ya. Jadi transistor digunakan sebagai pemroses. Nanti akan ada dua percobaan ya. Yang pertama kondisi misalkan LED-nya nyala, yang kedua misalkan LED-nya mati. Kemudian teman-teman melakukan analisis yang ada di sana. Tujuan dari praktikum ini teman-teman nanti mengetahui cara kerja transistor ya sebagai saklar elektronik. Kemudian teman-teman bisa merancang gitu ya, merancang rangkaian saklar itu seperti apa, khususnya yang menggunakan transistor. Kemudian teman-teman bisa menganalisis ya rangkaian saklar elektronik transistor ini seperti apa. Kemudian juga teman-teman mampu mengaplikasikannya kayak gitu. Nanti di project saya kira akan banyak sekali ini ya, banyak sekali atau banyak rangkaian teman-teman harus buat khususnya menggunakan transistor yang difungsikan sebagai saklar kayak gitu. Jadi project nanti ya, next pertemuan mungkin akan project bentuknya. Nah, percobaan bahan kita nanti ada transistor 2N3904, nah, kemudian juga ada resistor, ada LED yang kita atur nyala nanti, kemudian ada multimeter untuk mengukur, dan tentunya ada laptop dan software multisim, mungkin teman-teman juga boleh pakai EWB. Secara teori sudah saya sampaikan di link ini atau di e-learning ya, di tautan materi itu, teori-teori tentang resistor sebagai saklar. Ini adalah percobaan pertama teman-teman. Di sini menggunakan sumber tegangan 5 volt. Ini adalah dioda NPN ya, dengan tipe 2N3904. Kemudian ada LED, kemudian ada res R2, juga ada sumber. Jadi ini kaki basis, kolektor, emitter kayak gitu. Di sini nanti teman-teman mengukur tegangan F2, mengukur tegangan LED, kemudian saklar ini ditutup ya pada bukti terbuka, kemudian LED ini nyala atau mati kayak gitu. Nah setelah itu mengukur besarnya IB dan IC kayak gitu. Nah IB itu berarti arus yang melalui B basis ini, IC berarti arus yang melalui kolektor berarti ini ya. Nah kemudian dari situ teman-teman buktikan ya, benar nggak hasil pengukuran dengan hasil perhitungan nilai IB-nya ini menggunakan persamaan di teori. Ada rumus gitu ya. Nah nanti nilai alfa DC atau beta DC-nya teman-teman lihat di datasheet ya, itu ya. Jadi rumusnya itu menggunakan beta DC juga. Nah, kemudian teman-teman lakukan analisis percobaannya. Jadi fungsi transistor sebagai saklar ini memanfaatkan daerah transistor sebagai kondisi cut off atau saturasi. Cut off itu apa? Ketika IB-nya 0 itu ya. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di materi penjelasan secara teori. Berarti transistor itu belum bekerja, kemudian daerah saturasi itu daerah jenuh ya. Ketika IB-nya semakin bertambah, kemudian akhirnya arus di IC itu juga nggak bertambah, tapi juga mentok kayak gitu ya. Nah, daerah antara cut off sama saturasi itu namanya daerah kerja transistor itu. Nah, di sana nanti transistor itu berfungsi. Secara lebih detail nanti penjelasan ada di penjelasan, ada di teori gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian angka percobaan 2 ini ada secara umum rangkaiannya hampir sama. Hanya saja di sini ada
R1 dan R2 yang berbeda itu ya, R1 dan R2 yang berbeda. Kemudian tahapan percobaannya tetap sama, teman-teman mengukur R2, kemudian mengukur LED-nya, tegangan di R2, LED, kemudian saklar, kemudian apa yang terjadi LED-nya diamati itu ya, nyala atau tidak, nah kayak gitu pada percobaan 2 ini. Kemudian juga mengukur IB dan IC lagi, kemudian juga menghitung IB dan IC menggunakan persamaan, kemudian melakukan analisis percobaannya kayak gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian nilai-nilai perhitungannya nanti teman-teman bisa melihat di datasheet. Di datasheetnya ini juga sudah saya sampaikan di e-learning kayak gitu. Jadi teman-teman bisa download datasheet dari transistor 2N3904 merupakan transistor NPN kayak gitu ya. Teman-teman, seperti itu kurang lebihnya untuk penjelasan dari percobaan ini ya, percobaan 1 dan percobaan 2 transistor yang difungsikan sebagai saklar kayak gitu. Jadi teman-teman nanti dari percobaan ini menganalisis membandingkan dengan hasil persamaan. Kalau LED-nya nyala itu berarti transistornya dalam kondisi apa? Kalau LED-nya nanti mati, transistor ini dalam kondisi apa gitu ya. Oke teman-teman, di sini mungkin langsung ya saya ke bentuk percobaannya. Ini saya stop presenting dulu. Oke, kemudian saya present musimnya. Kemudian saya open dulu ya. Oke. Oke teman-teman, ini mungkin adalah tampilan dari multisim ya. Tadi percobaan yang pertama. Seperti ini teman-teman, gambar rangkaiannya yang tadi. Nah teman-teman nanti melakukan, bentar, baterai saya low. Oke ya, ini gambaran rangkaiannya ya teman-teman ya. Jadi bisa dilihat di sini seperti tadi. Kemudian teman-teman bisa jalankan simulasinya. Nah kemudian di sini kondisi ini adalah mati gitu ya. Nah ini mati. Nah nanti teman-teman analisis seperti tadi, dilihat arus IB-nya. Jadi nanti bisa menggunakan teman-teman nanti bisa menggunakan alat ukurnya ya, bisa menggunakan voltmeter dan bisa menggunakan ampermeter. Jadi alat ukur ini dipasang di IB maupun IC. Kalau mau tahu IB berarti di bagian ini, ampermeternya ya, di bagian sebelum masuk basis dipasang. Kalau mau tahu yang isi berarti di daerah yang isi dipasang kayak gitu. Jangan lupa masangnya kalau arus berarti dipasang secara seri gitu ya, dipasang secara seri. Kalau tegangan berarti dipasang secara paralel kayak gitu. Berarti ini tegangan. Kalau mau tahu tegangan di IB misalkan, tegangan di R1 misalkan kayak gitu. Nah,
cara pemasangannya seperti ini. Nah, tergantung nanti setelah instruksi di modul itu minta di bagian mana yang dilakukan pengukuran kayak gitu. Nah, setelah diukur-ukur, kemudian ya, nilai pengukuran dan ketemu, nanti dicatat, kemudian dibandingkan dengan hasil hitungnya. Yang kedua ini adalah transistor percobaan yang kedua. Di sini bisa kita tutup ya. Nah, kemudian kita nyalakan. Nah, di kondisi ini bisa dilihat bahwa LED itu nyala kayak gitu ya. Nah, berarti di sini itu transistor ini bisa difungsikan untuk menyalakan dan mematikan LED dengan mengatur masukan pada IB kayak gitu. Jadi IB itu diberi masukan arus berapa, nah kayak gitu. Nah itu teman-teman nanti lakukan analisis. Nah setelah itu teman-teman ukur juga sesuai dengan instruksi di modul kayak gitu ya. Kurang lebih seperti ini teman-teman untuk hasilnya nanti. Nah tapi lainnya teman-teman lakukan perhitungan dan analisis di percobaan ya. Saya kira itu, silahkan kalau ada pertanyaan dari teman-teman ya terkait percobaan dengan saklar elektronik menggunakan transistor. Silahkan teman-teman.